Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadihi allazi nastaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa ayyaya bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa faraj an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz nahdatal watani fil alamin bihaqqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah dengan tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu berupa nikmat kesehatan. Sehingga pada tanggal 11 Zulkaidah atau bulan ke-11 dalam kalender Hijriah, kita masih bisa melangkahkan kaki menuju masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian yang kedua kalinya, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman yang penuh dengan kejahiliaan, zaman yang penuh dengan ketidakberadaban, menuju zaman yang penuh dengan keberadaban dan penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selanjutnya, selaku khotib, kami mengajak kaum muslimin dan muslimat umumnya dan khususnya pada diri khotib sendiri, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kondisi kita, dengan selalu meningkatkan mentaati segala apa yang dilarangnya dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini kita akan mengambil tema atau sebuah bahasan suatu pertanyaan yang sangatlah penting. Pertanyaan ini bukanlah sembarang pertanyaan, karena pertanyaan ini bukanlah datang dari manusia ataupun makhluk-makhluk lainnya, melainkan datang dari penguasa tunggal jagat raya, pencipta semua makhluk dan pengatur segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tersebut adalah, Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban? Nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan? Bahkan pertanyaan ini pun diulang sebanyak 31 kali, terdapat dalam surah Ar-Rahman, dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat ke-37. Tentu kita jadi bertanya-tanya, mengapa pertanyaan ini selalu diulang-ulang? Bagi orang yang kuat akan imannya dan cerdas akan akalnya, pasti sadar betapa nikmat Allah itu sangat banyak jumlahnya dan mustahil dapat dihitung walaupun dengan alat komputer secanggih apapun. Demikian Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Ibrahim dan surat An-Nahl yang berbunyi, Wa atakum man kulla ma sa'altumuhu wa in ta'uddu nikmatallah la tahsuha innallaha al-ansa nalazalul kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu
keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dapat kamu menghingganya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengingat sebelum kita lahir. Ketika kita berada di alam rahim ibu, selama 9 bulan 10 hari, walaupun kita tinggal di tempat yang sempit, tanpa adanya ventilasi udara sedikit pun, tetapi kita merasa nyaman dan nikmat berada di dalamnya. Demikian juga ketika kita lahir ke dunia, kita bisa melihat apapun yang kita inginkan. Bahkan kita bisa mendengar segala macam suara, kita bisa mencium apa saja, kita bisa bicara dengan lancar, dan tangan kita bisa memegang segala sesuatu. Kaki bisa melangkah ke arah mana saja yang kita mau, dan lain-lain, masih banyak lagi. Ini semua nikmat yang tidak terhingga banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita punya harta benda seperti rumah, kendaraan, sawah, kebun, ladang dan sebagainya. Ini adalah nikmat-nikmat yang sangat besar tercurah kepada kita. Sehingga sangatlah wajar Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, nikmat Tuhan manakah yang masih kamu dustakan? Tentu jawabannya tidak ada satu nikmat pun yang kita dustakan. Di antara maksud pertanyaan-pertanyaan tersebut diulang-ulang agar manusia terketuk pintu hatinya untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui semua nikmat yang kita terima, lalu dipergunakan nikmat tersebut pada jalan yang dibenarkan, bukan untuk hal-hal yang diharamkan dan senang-senang secara berlebihan. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala apapun nikmat Allah selalu menyertai. Bahkan ketika kita sakit sekalipun terdapat nikmat tersembunyi yang tidak semua orang menyadarinya, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita apabila kita bersabar dan tidak mengeluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Ma min muslimin yusibuhu adza min maradin fama siwahu illa khattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttush syajaratun waraqaha." Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkannya bersama dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan dedaunannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu kita ketahui, jika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nikmat tersebut sedikit, niscaya Allah akan menambah nikmat dan memberkahinya. Tapi jika kita tidak pandai bersyukur, walaupun nikmat tersebut sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya dengan siksa yang sangat pedih. Summa na'udzubillah. Sebagaimana dalam surat Ibrahim yang berbunyi, "Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Pada kesimpulannya, marilah kita bersyukur dalam keadaan apapun agar kita hidup menjadi nyaman, selamat, bahagia dan penuh berkah. Kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil lazim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin akibatana bil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.